Selamat malam Bapak Ibu. Kita mengucap syukur di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu di dalam Tuhan, untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendoakan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita angkat satu pujian, Every Time I Pray. 我已祷告来到你跟前，我要寻求你，我要站在破口这中，在哪里我寻求你，每一处我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一处我祷告，大山必挪移，道路被不平，狩猎国归向你。主，我是软弱之无助，你却是我的力量，因你精确的手引导我，那就是我的得胜。每一处我祷告，我要动你的手，祷告做的事，我的手不能做。每一处我祷告，大山必挪移，道路被不平，狩猎国归向你。Kita angkat pujian ini sekali lagi dalam bahasa Inggris. I will come to you in prayer. I will see your face. I will stand within the gap. There will I intercede. For every time I pray, I move the hand of God. My prayer does the things my hands cannot do. For every time I pray, the mountains are removed, the paths are made straight, and nations turn to you. I am weak and helpless, Lord. You my strength shall be. Guide me with your gracious hand. There will my victory be. For every time I pray, I move the hand of God. My prayer does the things my hands cannot do. For every time I pray, the mountains are removed, the paths are made straight, and nations turn to you. Kita akan berdoa syukur dan pengampunan dosa.
Kita bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, pelayanan yang masih Tuhan percayakan untuk kita. Yang kedua, kita akan mengakui setiap dosa-dosa yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Terlebih dalam momen-momen menjelang Jumat Agung dan Paskah, kita boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Mari kita mengakui setiap dosa kita. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kita boleh berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi alat Tuhan, menjadi murid Tuhan di dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat, untuk penyertaan Tuhan 1 minggu di belakang kita, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan yang masih Tuhan percayakan pada kami untuk kami jalani. Biarlah Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami tidak menjadi sia-sia Tuhan, tetapi Tuhan, kami boleh menerapkan kasih Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya pada akhirnya Tuhan, orang-orang di sekeliling kita Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan atas diri kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap dosa, untuk pelanggaran kami yang kami perbuat Tuhan, yang tidak berkenan di hati-Mu, yang melukai hati Tuhan, baik secara sengaja Tuhan maupun secara tidak sengaja kami perbuat. Kami memohon ampun Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mengampuni kami, dan kami boleh hidup di dalam Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan yang tuntun kami untuk hidup di dalam Tuhan, dalam hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, untuk keadaan bangsa negara Indonesia, untuk perekonomian negara Indonesia, untuk keamanan bangsa Indonesia juga, untuk vaksin yang sedang dijalani. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Untuk pemerintah dalam menangani pandemi ini, kiranya kita boleh memohon turut campur tangan daripada Tuhan untuk memberikan pemerintah kita hikmat kebijaksanaan dalam menjalani pemerintahan, dalam menangani pandemi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kita Indonesia, untuk perekonomian bangsa Indonesia, untuk keamanan bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang turut bekerja. Tuhan yang boleh melindungi setiap masyarakat Indonesia, untuk perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan yang turut campur tangan dalam pemulihan. Proses vaksin Tuhan yang sedang berlangsung, kiranya Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan supaya setiap masyarakat boleh divaksin, supaya pada akhirnya Tuhan, kehidupan di Indonesia boleh kembali normal. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah, presiden, wakil presiden, jajaran menteri Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan dalam memerintah dalam keadaan COVID ini Tuhan.
Untuk kesehatan mereka juga Tuhan yang turut campur tangan Tuhan yang turut bekerja ya Bapa. Untuk pemerintah dalam menangani pandemi ini Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya semuanya boleh terrelaksasikan dengan baik Tuhan. Biarlah pada akhirnya bangsa negara Indonesia boleh pulih secara total dan nama Tuhan boleh dipermuliakan atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah, terlebih dalam keadaan pasca teror hari Minggu kemarin. Biarlah Tuhan yang turut bekerja dalam keamanan setiap gereja-gereja yang merayakan Jumat Agung dan Paskah, baik secara online maupun secara bertatap muka. Untuk ibadah gereja-gereja meskipun diadakan secara online, biarlah setiap gereja boleh menjadi berkat, boleh menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara online, kita berdoa, kita menyerahkan mereka supaya setiap jemaat boleh membuka hati mereka agar haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja, Tuhan jauhkan mereka dari setiap godaan-godaan iblis. Kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah Tuhan. Tuhan berkati setiap gereja yang merayakannya Tuhan. Tuhan melindungi setiap gereja yang merayakannya. Terlebih lagi Tuhan pasca teror hari Minggu kemarin Tuhan. Tuhan yang melindungi setiap umat-umat Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan, supaya melalui momen Paskah, momen Jumat Agung ini Tuhan, setiap orang yang belum mengenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, boleh mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk mereka. Sekalipun mereka belum mengenal Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan, ada Roh Kudus yang dapat menggerakkan hati mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal yang disalibkan Tuhan, untuk diri mereka. Terlebih lagi Tuhan boleh membuka hati mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh mengerti siapa yang berkorban di atas kayu salib untuk mereka, supaya mereka boleh dimenangkan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap gereja yang mengadakan ibadah secara online. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak begitu mudah mengadakan ibadah secara online. Banyak hal yang harus dipersiapkan Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan, ketika anak-Mu dengan tulus melayani Tuhan, sekalipun dalam tidak sempurnaan Tuhan, kami yakin Tuhan yang sempurnakan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja untuk setiap gereja-gereja boleh melayani Tuhan secara online. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan. Terlebih lagi Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di setiap gereja yang ada Tuhan. Kami tahu setiap hamba-hamba Tuhan memiliki tantangan tersendiri Tuhan dalam mengabarkan Injil secara online. Tapi kami yakin Tuhan dapat menguatkan mereka. Tuhan dapat memberikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam melayani Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberikan mereka hati yang haus akan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka hati yang senantiasa ada firman Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Supaya sekalipun banyak godaan duniawi Tuhan, mereka boleh mendengarkan suara Roh Kudus yang menjamah mereka. Supaya mereka boleh terus menjaga hidup mereka kudus di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat-jemaat ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berserahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan. Nama Tuhan yang dipermuliakan saja Bapa. Kami berdoa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rosita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan kasih Tuhan yang terus menuntun kami setiap detik. Kami bersyukur kami boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, yang bukan saja memelihara, bahkan juga rela mati bagi kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan diri kami di dalam tangan Tuhan, mau mempercayakan hidup kami secara total, menjadikan Tuhan sebagai Raja, Tuhan yang memerintah atas hidup kami, yang memberikan tuntunan dan juga menyertai kami. Kami juga serahkan Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami sehingga kami boleh memiliki hati yang rendah hati untuk boleh menerima firman-Mu, bahkan juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu selamat malam. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama membuka kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 11 sampai 13. 2 Korintus pasal ke-13 ayat 11 sampai 13. Kelinto Hou Su 13章11到13节. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu, tema kita pada malam hari ini
adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di kota New York ada sebuah jembatan yang bernama Brooklyn Bridge yang sangat terkenal yang dibangun pada tahun 1883. Dibangun oleh seorang insinyur yang bernama John Roebling. Ia tertantang untuk membangun satu jembatan yang mampu menghubungkan kota New York dengan Long Island. Banyak sekali para ahli pada zaman itu merasa bahwa ini merupakan ide yang sangat gila, ide yang tidak mungkin terwujud. Sehingga mereka berusaha untuk menghalangi mereka untuk melaksanakan proyek ini. Tetapi Bapak Ibu, John Roebling, dia dengan penuh keyakinan tetap berusaha mewujudkan impiannya itu bersama dengan anaknya yang bernama Washington. Maka mereka mulai mengerjakan proyek itu dengan penuh semangat. Tetapi beberapa bulan kemudian kecelakaan terjadi sehingga menewaskan nyawa sang ayah. Sedangkan anaknya Washington terluka parah dan mengalami kerusakan pada otaknya. Sehingga saat itu dia jadi tidak mampu berbicara, tidak mampu berjalan. Bahkan untuk bergerak saja sangat kesulitan, dia tidak sanggup. Tetapi walaupun Washington dia tergeletak di atas ranjang, susah untuk bergerak, tidak membuat dia menjadi putus asa. Dia tetap bertekad untuk menyelesaikan proyek membangun jembatan itu. Maka dia panggil istrinya. Dia ajari istrinya bagaimana bisa berkomunikasi dengan dia dengan bahasa isyarat. Kemudian dia sampaikan apa saja yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan proyek itu. Dan dia suruh istrinya untuk menjelaskan kepada insinyur lainnya supaya jembatan ini bisa mereka selesaikan. Washington, dia menggunakan waktu 13 tahun memberikan instruksi isyarat kepada istrinya yang kemudian disampaikan kepada para insinyur sampai akhirnya jembatan itu mampu selesai berdiri dengan megah. Bapak Ibu, sikap pantang menyerah dari Washington dan kesetiaannya di dalam mengerjakan sesuatu sampai akhir ini patut kita kagumi, patut kita teladani. Saya membayangkan jikalau dia tidak mempunyai keinginan yang kuat, jikalau dia tidak memiliki kesetiaan mengerjakan sesuatu sampai akhir, maka jembatan Brooklyn ini tidak mungkin akan terwujud. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa untuk memulai sesuatu yang baru itu tidak gampang. Memulai satu proyek, satu pekerjaan yang baru itu tidak gampang. Apalagi kalau sampai harus menyelesaikannya dengan baik. Itu lebih tidak gampang. Memulai sesuatu yang baru itu sangat baik. Tetapi kita semua tahu bahwa menyelesaikan apa yang telah kita mulai itu dengan penuh kesetiaan itu jauh lebih baik. Sebab itu Rasul Paulus dalam kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13 mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang sudah engkau terima itu baik. Segala sesuatu yang engkau lakukan itu baik. Tetapi akhirnya engkau harus bisa tetap mempertahankan bahkan meningkatkan segala sesuatu yang baik itu. Mengapa Bapak Ibu? Karena bisa saja kita memulai sesuatu yang baik. Kita bisa memulai hal-hal yang baik. Bisa saja kita sudah menerima banyak. Bisa saja kita sudah melayani dengan baik. Tetapi kalau akhirnya kita tidak kuat, kita tidak mampu bertahan, tidak setia sampai akhirnya, maka kita bisa kehilangan segala-galanya. Sesuatu yang kita mulai itu menjadi tidak berarti apa-apa. Sebab itu Rasul Paulus mengajak kita sebagai orang percaya. Maka ada beberapa hal katanya yang harus kita pertahankan sampai akhir. Apa saja itu? Yang pertama adalah
Sukacita seperti yang tadi kita baca dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Sukacita yang pertama yang harus kita pertahankan. Bapak Ibu, sukacita bukan saja ketika kita sukses atau ketika kita berada dalam masa-masa menyenangkan, melainkan adalah sukacita sampai akhir perjalanan kita. Dalam kondisi yang bagaimanapun, bahkan dalam kondisi yang buruk sekalipun, kita boleh tetap bersyukur dan juga bersukacita. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, kita tahu seorang yang bernama Stephen William Hawking. Dia sangat terkenal di Inggris. Dia adalah fisikiawan teoritis, ahli kosmologi, dan juga seorang penulis yang sangat hebat. Tapi dia seorang yang lumpuh. Dia hanya bisa menggunakan jarinya menekan keyboard komputer untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Dia sangat hebat. Dia sangat pintar. Tapi kalau kita membaca biografinya, maka kita akan mendapati sekalipun dia pintar dan hebat, di dalam hidupnya dia sudah menghadapi berbagai hal-hal buruk. Pada usia 28 tahun, dia sudah sangat terkenal. Tetapi pada usia yang begitu muda itu pula, dia sudah menjadi orang yang lumpuh. Dia harus duduk di atas kursi roda. Pada usia 43 tahun, dia menjalani operasi. Tetapi setelah operasi, malah kondisinya lebih menjadi buruk. Dia tidak bisa bicara ya, karena operasi itu. Pada usia 49 tahun, dengan kursi rodanya dia mau seberang jalan, ya, dia mau menyeberangi jalan. Tetapi tiba-tiba datang mobil dan tertabrak dia. Sehingga tulang punggungnya menjadi patah. Ya, patah. Membuat dia susah untuk bergerak. Tetapi walaupun di dalam hidupnya banyak hal buruk terjadi, itu tidak membuat dia putus asa. Ini yang hebat Bapak Ibu, yang perlu kita kagumi. Dia tetap tabah, tetap dengan penuh keberanian menerima dan menghadapi setiap persoalan, pergumulan, hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidupnya. Nah, suatu hari dalam sebuah seminar ada seorang wanita yang bertanya kepada dia, "Wah, engkau telah mengalami banyak hal buruk," katanya. "Pernahkah engkau menyesali hidupmu? Pernahkah engkau menyalahkan Tuhan?" Stephen pada saat itu dengan tersenyum, mulai jarinya mengetik-ngetik di keyboard komputer, menyampaikan apa yang mau disampaikannya kepada wanita itu. Dia berkata, "Engkau lihat, jariku masih bisa bergerak, masih bisa ketik-ketik keyboard komputer. Kedua, otakku masih mampu untuk berpikir. Ketiga, saya masih memiliki orang-orang yang saya kasihi. Bahkan juga banyak keluarga dan teman-teman yang mengasihi saya. Keempat, saya memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan." Wah, ini jawaban yang sungguh luar biasa menurut saya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa dan patut kita kagumi. Semua orang bertepuk tangan dan memeluknya, kagum dengan jawaban si Stephen ini. Kagum, salut kepada dia. Nah Bapak Ibu, mengapa Stephen tetap bisa bersukacita dalam kondisi seperti itu? Karena dia sungguh tahu bagaimana menghargai setiap hari, setiap detik yang dimilikinya. Dan dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi yang bagaimanapun. Dan ini yang membuat dia bersukacita dan tetap kuat di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari karena dia tahu Tuhan selalu menyertai dia. Yang kedua, Rasul Paulus katakan, yang perlu kita pertahankan adalah usahakanlah dirimu selalu sempurna atau selalu kudus di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu hidup di dunia penuh dengan persoalan, penuh dengan godaan dan juga pencobaan. Tantangan selalu ada, godaan selalu ada. Tipu muslihat atau tipu daya iblis selalu ada.
Tetapi mampukah kita di tengah godaan dan pencobaan, kita boleh tetap setia sampai akhir, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu, dari dulu sampai sekarang iblis hanya punya satu tujuan, satu keinginan, yaitu yang mau menghancurkan kerajaan Allah. Dia mau menjatuhkan setiap umat Kristen, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dengan berbagai cara iblis mau menjatuhkan kita, membuat kita meninggalkan Tuhan. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Dia tahu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh manusia. Dia tahu bagaimana menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dia sangat pintar Bapak Ibu. Mampukah kita sebagai umat Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, walaupun godaan datang, pencobaan datang, sekalipun iblis menggoda kita, mampukah kita tetap berdiri kokoh dengan penuh kesetiaan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan? Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang perlu dipertahankan kata Rasul Paulus? Yang ketiga adalah sehati sepikir. Yaitu artinya bahwa kita harus belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Kita lihat Bapak Ibu, Yesus punya 12 murid. Masing-masing punya latar belakang dan karakter yang berbeda-beda. Hidup bersama dengan orang yang berbeda dengan kita itu tidak gampang Bapak Ibu. Bisa terjadi crash, bisa terjadi konflik kadang-kadang. Selama 3 tahun Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya. Yesus selalu mengajar mereka untuk saling menerima, untuk saling mengerti satu dengan yang lain. Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan kisah Marta dan Maria? Ini 2 kakak beradik. Mereka punya karakter yang berbeda, kepribadian yang berbeda. Marta orang yang mudah panik. Marta mudah melakukan sesuatu dengan sangat terburu-buru. Dia bicara juga sangat cepat. Sedangkan Maria ini bertolak belakang dengan Marta. Maria adiknya, seorang yang bersifat tenang dan juga penuh dengan perhatian. Mereka punya karakter yang berbeda. Setiap manusia Bapak Ibu, kita tahu bahwa punya kepribadian yang berbeda-beda. Maka di dalam hubungan kita dengan orang lain sangat perlu bagi kita untuk bisa belajar saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita ingin orang lain menerima kita apa adanya, maka kita juga harus belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Karena ini adalah merupakan keinginan daripada Tuhan Yesus di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir, Rasul Paulus yang perlu dipertahankan adalah untuk selalu hidup dalam damai sejahtera. Itu artinya bahwa kita harus memandang segala sesuatu dari sudut positifnya. Tuhan mau memberkati kita Bapak Ibu dengan damai sejahtera. Tuhan mau memberkati kita dengan ketenangan. Tetapi sering sekali Bapak Ibu kita memandang segala sesuatu dari sudut negatifnya saja. Sehingga itu membuat kita menjadi panik, membuat kita merasa takut, membuat kita merasa khawatir, marah dan lain-lain. Sebab itu Alkitab katakan, mari kita belajar memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Apapun yang terjadi, belajar memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Sehingga ada damai sejahtera di dalam hati kita. Bapak Ibu, mungkin saat ini Anda sedang mengalami berbagai pencobaan. Tetapi ingatlah, tetaplah setia sampai akhir. Ketika Bapak Ibu setia sampai akhir, maka yakinlah bahwa Bapak Ibu akan melihat kuasa Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin Anda mengalami kemenangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, biarlah kita semua boleh merenungkan firman Tuhan dan juga boleh melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh tahu Tuhan hidup di dunia penuh dengan berbagai pergumulan, tantangan dan juga pencobaan. Iblis seperti singa yang selalu mengaum-ngaum, yang siap menerkam kami ketika kami lengah.
Sebab itu Tuhan, kami sungguh membutuhkan pertolongan-Mu untuk memampukan kami agar tetap berdiri kokoh, mengandalkan Tuhan untuk boleh memenangkan setiap pencobaan yang ada. Tolong kami Tuhan untuk boleh tetap bersukacita, untuk boleh hidup di dalam kekudusan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kami hidup berdampingan dengan orang lain, kami boleh mampu sehati sepikir, saling menerima dan juga saling mengampuni. Karena dengan demikian maka Tuhan akan memberkati kami dan akan memberikan damai sejahtera dalam hati kami. Terima kasih Bapak Yesus, kami serahkan hidup kami secara total dalam tangan Tuhan, untuk boleh Tuhan tuntun dan juga sertai senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sungguh satu firman Tuhan yang begitu indah. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita angkat satu pujian, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan berdoa untuk gereja kita MDC, untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, untuk setiap majelis yang melayani. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesehatan dalam melayani Tuhan. Terlebih, kita mendoakan untuk setiap orang yang melayani, ada semangat, ada sukacita di hati mereka dalam melayani Tuhan. Untuk setiap persiapan ibadah, setiap minggu, untuk sound system, untuk listrik, dan internet yang digunakan. Kita menyerahkan sesuai dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang turut bekerja.
untuk setiap persekutuan yang diadakan secara online. Biarlah setiap jemaat boleh mengerti firman Tuhan dan boleh terus bertumbuh dalam Tuhan. Kita berdoa, kita bawakan pergumulan kita, pergumulan gereja kita MDC ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami berdoa Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk majelis, untuk jemaat Tuhan yang melayani di gereja kita MDC. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan. Supaya ketika mereka melayani Tuhan, orang di sekeliling mereka boleh melihat kehidupan mereka yang begitu indah di dalam Tuhan, supaya mereka boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Kita juga ingin berdoa Tuhan untuk persiapan ibadah setiap minggu, mulai dari sound system, listrik, internet yang digunakan Tuhan untuk menjalankan live streaming. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak dapat mengendalikan listrik, internet. Kami hanya menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan, ketika segala sesuatu tujuannya baik, tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, pasti Tuhan turut bekerja, Tuhan yang melengkapi. Sekalipun Tuhan banyak gangguan, kami yakin dan percaya Tuhan bekerja. Tuhan yang bertata dalam setiap pelayanan yang kami jalani Tuhan. Tuhan yang ajarkan kami Tuhan untuk bersandar sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat turut campur tangan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap persekutuan yang diadakan secara online Tuhan. Kembali lagi kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat supaya mereka boleh rindu akan bersekutu di dalam Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami rindu Tuhan gereja kita MDC Tuhan, sesuai dengan nama gereja kita Tuhan, Discipleship Tuhan. Biar adalah anak-anak Tuhan yang dimenangkan melalui gereja ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, Tuhan boleh bekerja melalui setiap persekutuan yang ada di gereja ini, supaya boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika hamba-hambamu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan satu tujuan, dengan melihat Tuhan, melihat salib Tuhan. Kami yakin Tuhan yang tutup bungkus semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pada akhirnya Tuhan, ada anak-anak yang dimenangkan untuk Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap orang yang melihat gereja Metodis Discipleship ini Tuhan, boleh melihat salib Tuhan. Bukan melihat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, bukan melihat siapa yang melayani, bukan melihat jemaat, tetapi boleh melihat salib Tuhan.
Biarlah kami Tuhan boleh menyadari Tuhan, gereja ini milik Tuhan. Gereja hanya menjadi satu alat untuk setiap orang boleh mengenal Tuhan. Biarlah gereja Tuhan boleh menjalani tugasnya sebagai perpanjangan tangan Tuhan dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang terus bekerja Tuhan untuk gereja kita MDC, kami menyerahkan sesuai dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tutup bungkus, Tuhan yang sempurnakan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sesuai dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi di gereja kita ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk jemaat yang sakit maupun yang dalam proses pemulihan. Untuk Graciela Teagan dalam pemulihannya, untuk keluarga Contoh Albert dalam proses pemulihan, untuk Contoh Albert sendiri dalam proses pemulihannya juga, untuk Mama Lima Ujudan, kita bersyukur beliau telah keluar dari rumah sakit dan dalam proses pemulihan. Mungkin ada jemaat-jemaat yang dalam keadaan sakit yang tidak disebutkan, yang saudara-saudara tahu. Kita boleh membawakan mereka dalam doa. Kita menyerahkan sesuai dalam tangan Tuhan. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas hidup mereka. Terlebih lagi mereka boleh melihat Tuhan yang menyembuhkan mereka, Tuhan yang memulihkan mereka. Dan mereka boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami berdoa Tuhan untuk saudari-saudari kami yang sakit, yang dalam proses pemulihan. Tuhan yang terus bekerja, Tuhan yang terus bekerja ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Graciela Teagan dalam proses pemulihannya Tuhan. Tuhan boleh pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia. Untuk keluarga Contoh Albert Tuhan, untuk Mama, untuk adik, biarlah Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Untuk keluarga mereka Tuhan, dalam proses percaya kepada Tuhan, kami yakin Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan izinkan mereka sakit. Kami yakin ada rencana Tuhan atas sakit yang mereka hadapi. Kami yakin Tuhan, Tuhan ada. Tuhan juga menyertai mereka ketika mereka sakit. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memulihkan mereka, mereka telah melewati hari-hari yang sulit bersama dengan Tuhan. Maka hari kedepannya, mereka pasti berjalan bersama Tuhan. Untuk Contoh Albert sendiri juga Tuhan, Tuhan mengizinkan beliau sakit. Kami ucap syukur juga Tuhan, sekarang beliau boleh pulih. Tuhan boleh mengizinkan dia melewati hari-hari sulitnya Tuhan bersama dengan Tuhan. Sekarang kami boleh melihat sukacita yang baru ketika kami bertemu dengan beliau. Kami yakin Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dalam proses pemulihannya juga Tuhan, Tuhan pulihkan dia
Supaya ketika dia pulih secara total Tuhan, dia boleh menjadi saksi ketika dia melewati hari-hari susahnya bersama dengan Tuhan. Untuk Mama Lina Ujudan juga Tuhan, dalam proses pemulihannya Tuhan, Tuhan yang boleh memulihkan dia, Tuhan boleh menyertai dia ketika dia sakit. Kami yakin Tuhan ketika Tuhan mengizinkan dia sakit, pasti ada rencana Tuhan atas hidupnya. Kami yakin Tuhan, setiap saudara-saudari kami yang sakit tidak luput dari rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal ya Tuhan. Janji Tuhan selalu tergenapi. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kekuatan dalam proses pemulihan mereka ya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan yang membuka hati mereka, mata mereka boleh melihat Tuhan. Ketika mereka sakit, Tuhan yang mendampingi mereka. Sekalipun keluarga yang mendampingi Tuhan tidak berdaya, tetapi ada Tuhan yang senantiasa mendampingi mereka dalam menjalani proses pemulihan mereka ya Tuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan memberikan mereka sukacita dalam sakit mereka Tuhan. Tuhan memberikan mereka pemulihan, Tuhan memberikan mereka kesembuhan. Supaya pada akhirnya Tuhan, setiap orang boleh melihat mereka pulih, boleh melihat mujizat yang Tuhan nyatakan atas hidup mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini Tuhan. Kami menyerahkan sesuai dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Saya yakin Bapak Ibu, setiap manusia memiliki problema sendiri, beban hidup sendiri, pergumulan masing-masing, kesusahan yang dihadapi masing-masing. Tetapi satu hal, kita harus percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita hadapi adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan merupakan jalan Tuhan. Jalan Tuhan selalu lebih baik daripada jalan-jalan kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan selalu melebihi rencana kita. Dalam firman Tuhan, Ayub 42 ayat 2 tertulis, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Biarlah Tuhan boleh melaksanakan rencananya, boleh menggenapi rencananya atas hidup kita. Saya tahu Bapak Ibu, mungkin terkadang jalan Tuhan begitu jauh daripada jalan kita, begitu jauh dari rencana kita, begitu susah untuk kita terima. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin Tuhan mengetahui hari esok kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita.
Kita menyerahkan dalam pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ketika kita berdoa nanti untuk pergumulan kita jangan memohon Tuhan jauhkan kesulitan atas hidup kita. Tetapi biarlah kita boleh berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, untuk kita boleh menjalani jalannya Tuhan. Biarlah rencana Tuhan boleh digenapi atas hidup kita. Dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, yang memancarkan keindahan Tuhan. Rencana Tuhan tidak pernah gagal.主，你比我更知道如何开启我未来的道路。主，我更了解什么对我的生命有帮助。你是上帝，将永不会失败。你是我成为的神有意的勇士。我相信你是上帝，将永不会忘记你向我所承诺的允许。主，你比我更知道如何开启我未来的道路。主，你比我更了解什么对我的生命有帮助。相信你是上帝，将永不会失败。你是我成为的神有意的勇士。我相信你是上帝，将永不会忘记你向我所承诺的允许。Kita angkat pujian ini dalam bahasa Indonesia. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janji-Mu. Kita akan berdoa untuk pergumulan kita secara pribadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan. Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu pikiran kami. Di malam hari ini Tuhan, begitu banyak problema yang kami hadapi. Begitu banyak masalah yang kami hadapi. Ada banyak beban pikiran dalam pikiran kami. Kami mencemaskan Tuhan hari-hari depan kami, masa depan kami. Tetapi Tuhan, kami yakin Tuhan yang boleh menguatkan kami. Tuhan yang boleh menuntun kami hidup satu langkah demi satu langkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui setiap problema yang kami hadapi, setiap masalah yang kami hadapi Tuhan, kiranya Tuhan boleh membuka hati kami, boleh membuka mata kami Tuhan, boleh melihat turut campur tangan Tuhan. Boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami memohon Tuhan, dan senantiasa berjalan bersama dengan kami, senantiasa menguatkan kami dalam setiap problema, setiap masalah hidup kami. Biarlah kami boleh melihat tangan Tuhan yang menuntun kami untuk hidup di dalam Tuhan. Ada keberanian yang Tuhan tanam dalam diri kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun jalan yang dilewati begitu berat, ada Tuhan yang menguatkan. Ada turut campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang bertata dalam kehidupan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri doa malam kita pada malam hari ini. Kita berdoa doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都祝福的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们陷试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan.
sama-sama terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa malam kita sudah selesai. Silakan duduk dan Tuhan memberkati kita semua. Salam.